Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya Bang Ali dalam acara Obras Hukum. Obras Hukum kita pada kali ini nanti akan membahas tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan narasumber kita nanti dari penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ramli. Oke, selamat pagi Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli. Selamat pagi Pak. Ya Mohon siap maaf. Pak, selamat pagi Pak. Ya, suara saya terdengar jelas nggak di situ? Jelas Pak, jelas. Oke. Sudah jelas, sangat jelas Oke, Bang Ali. sip. Iya. Baik, sahabat pembelajar dan Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Obras Hukum BPS Hukum dan HAM. Jadi acara Obras Hukum ini atau obrolan cerdas tentang hukum ini terlaksana berkat kerjasama BPSDM Hukum dan HAM dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi memang karena BPHN itu merupakan pembina dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Jadi ini terlaksana berkat kerjasama BPHN. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini berlangsung baik dan berjalan lancar. Baik, sebelum kita lanjutkan acara Obras Hukum kita pada pagi ini, mungkin Pak Ramli, saya panggil Bapak atau Mas? Panggil Mas aja Mas. Oke, karena masih muda ya. Iya, masih muda, saya panggil Mas aja ya. Ya, oke Pak Mas Ramli, mungkin bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya kan baru memperkenalkan namanya saja, mungkin ada yang lebih jauh untuk memperkenalkan diri. Untuk sahabat pembelajar yang mungkin ingin tahu lebih dalam tentang Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali atas kesempatannya untuk memberikan saya perkenalkan diri. Jadi, perkenalkan nama saya Ramli. Saya penyuluh hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. Jadi saya penyuluh hukum Pak di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Iya, keluarga sudah? Udah Pak, sudah keluarga, udah anak, putra putri? Anak udah 2. Udah 2. Alhamdulillah Istri? 2 Mas. Istri? Istri masih alhamdulillah 1. Oh masih 1, berarti mau 2 dong. Alhamdulillah masih 1. Alhamdulillah. Sahabat pembelajar ini cuma candaan aja biar nggak tegang-tegang amat gitu ya. Baik, sahabat pembelajar, seperti di awal saya sampaikan bahwa untuk materi obras atau topik hukum obras hukum kita pada ini, yaitu pada pagi ini, itu akan membahas tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi nanti kalau ada sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau berkomen yang lainnya, silahkan ditulis atau diketik di kolom komentar. Terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja ini memang ya bisa dikatakan sampai saat ini pun masih terjadi. Kita bahas lebih dalam dengan narasumber kita ini, Mas Ramli, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Ini bisa dijelaskan dulu nggak terlebih dulu apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Karena kan ini kita belum tahu nih pelecehan itu apa, seksual itu seperti apa. Mungkin Mas Ramli bisa menjelaskan terlebih dahulu nih yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Silakan Pak Ramli. Oke Mas, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk menjelaskan apa itu pelecehan seksual, saya mau bagi dulu apa itu pelecehan dan apa itu seksual. Jadi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pelecehan itu adalah proses atau perbuatan. Sedangkan seksual itu adalah berkenaan dengan jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, dan kedua adalah berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi apa itu pelecehan seksual? Jadi pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki atau diinginkan seorang korban. Baik itu dilakukan secara verbal, non-verbal, dan sentuhan fisik. Jadi indikator dari pelecehan seksual adalah ketika seseorang ini tidak menginginkan atau tidak menghendaki perbuatan seksual tersebut. Lebih spesifik ya. Jadi pelecehan seksual di tempat kerja. Nah ini kalau di tempat kerja ini bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, Mas Ramli? Sebenarnya pelecehan seksual ini dibagi
ada beberapa bentuk, yaitu secara luas itu ada 5 bentuk. Pertama itu pelecehan seksual secara fisik. Kedua, pelecehan seksual secara lisan atau verbal ya, verbal. Ketiga, pelecehan seksual secara isyarat. Dan keempat, pelecehan seksual secara tertulis. Dan kelima adalah pelecehan seksual secara psikologis dan emosional. Yang satu tadi itu pelecehan seksual fisik. Contoh, mungkin kalau contohnya itu menyentuh bagian-bagian tertentu ya, baik itu perempuan atau laki-laki, atau kalau fisik, kan banyak kan korban ini kan banyak kan perempuan ya, kalau di dunia kerja yang mungkin menyentuh fisik atau apa, meraba atau menyentuh atau mencolek ya. Kalau yang kedua ini melecehkan secara lisan, jadi dia menggunakan kata-kata atau apa, dia memandang apa atau caranya cerita bilang apa, mengomentari atau pakaian apa yang membuat si korban ini merasa risih. Ketiga, pelecehan isyarat. Kalau isyarat ini contohnya yang terjadi di masjid apa Jatinegara ya, yang baru-baru ini yang viral itu. Iya, kalau jadi seorang yang Jatinegara ya, yang seorang jamaah masjid ini, jamaah musola itu pelakunya tertangkap CCTV, itu melakukan secara isyarat ya. Mungkin teman-teman sudah nonton semua. Keempat itu adalah pelecehan tertulis, yaitu memuat gambar-gambar seksual ya, gambar porno ya gitu ya. Kelima itu pelecehan psikologis dan emosional, di mana terdiri atas permintaan-permintaan atau ajakan yang terus-menerus yang tidak diinginkan oleh korban, yang atau penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Ya. Jadi secara luas itu dibagi atas lima Mas. Iya. Jadi sahabat pembelajar, ternyata pelecehan seksual di tempat kerja itu terdiri dari 5. Ada 5, ada fisik, lisan atau verbal ya. Kemudian ada isyarat, ada tertulis dan emosional. Nah, ini fisik ini kebanyakan sama apa namanya? Lisan sepertinya Pak Ramli ya. Kayak fisik itu kan seperti yang kalau di tempat kerja itu kan suka candaan tuh, colek-colek ya kan. Itu yang paling soal colek-colek. Kemudian lisan itu suka mengucapkan kata-kata yang mungkin menyindir ke arah seksual ya kan. Iya, nah isyaratnya juga banyak juga. Tertulis dan secara emosional juga. Itu jadi istilahnya dikatakan bentuk-bentuk pelecehan seksual ya Pak Ramli ya. Jadi ada 5 yaitu fisik, betul. Lisan, isyarat, tertulis dan emosional ya. Tertulis dan emosional ya. Emosional ya. Ini sebetulnya kalau perilaku seperti ini pengaruhnya apa? Yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual itu seperti apa tuh? Sebenarnya mempengaruhi banyak sebenarnya Bang Ali, kalau banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, khususnya di tempat kerja. Pertama itu adalah korban mudah ditaklukkan. Ini yang agak apa? Ketika korban mudah ditaklukkan, itu kemungkinan besar akan terjadi pelecehan seksual. Ketika korban tidak pada saat dia kan pelecehan seksual apa? Akan berulang. Ketika kita sudah tidak mengatakan itu adalah saya tidak suka, maka itu akan mudah untuk itu korban mudah ditaklukkan ya. Ketika dia dia tidak cuma diam saja, mungkin karena takut atau dia karena atasan itu ya. Kedua, hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Mungkin karena di rumah nggak bisa seksnya tidak bisa disalurkan. Jadi kemungkinan besar di kantor ya. Jadi pada saat dia di kantor itu pikirannya gimana Mas ya? Ketiga itu mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Jadi memang sih pada saat dia mempunyai riwayat kekerasan seksual itu bisa terjadi, dia akan terulang, bisa jadi pelaku pada saat dia sudah dewasa. Keempat yaitu pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga. Ya hampir sama tadi, ketika dia pernah jadi korban dan pernah menyaksikan dalam keluarga, itu bisa terulang pada saat dia dewasa. Kelima, pelaku memiliki otoritas atas korban. Ini yang kelima paling sering terjadi di tempat kerja. Ketika seseorang mempunyai otoritas atas korban. Contoh, ketika atasan terhadap bawahannya. Kan dia punya dia merasa ada power. Ya, ada power, ada dia merasa menguasai. Jadi dia kemungkinan besar terjadi pelecehan seksual. Ya, kembali ke pertanyaan Pak Ramli, Mas Ramli. Jadi siapa yang menjadi korban dan pelaku pelecehan seksual di tempat kerja biasanya? Jadi kalau korban bisa
korban pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu perempuan atau laki-laki. Bisa saja pelakunya adalah laki-laki ke perempuan, atau perempuan ke laki-laki, atau laki-laki sesama laki-laki, atau perempuan sesama perempuan. Jadi ini korbannya itu bisa saja siapa saja. Jadi korbannya bisa laki-laki perempuan, dan pelakunya bisa laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, dan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Begitu, Mas. Iya. Jadi ini apa? Bermacam-macam, Mas. Iya, jadi itu ya. Kemudian ini kan kalau perempuan dengan perempuan itu mungkin bisa juga apakah perempuan dengan perempuan disebut sebagai pelecehan? Karena kan mungkin bisa saja mungkin hanya bercanda, mencolek-colek bagian mungkin tubuh salah satu perempuan. Iya, Mas, namanya pelecehan apa? Bisa jadi, Mas, kan ada apa? Lesbi ya. Lesbi itu kan kalau lesbi suka sama perempuan terus dia apa? Sedangkan pasangannya bukan lesbi kan itu merasa risih juga, Mas. Tidak dihendaki kalau umpamanya dia meraba-raba atau melakukan isyarat seperti kasih jari, menggunakan jari atau menggunakan apa itu, Mas. Iya. Itu jadi dia. Jadi walaupun dilakukan dengan sesama jenis bisa juga dikatakan sebagai bisa jadi pelecehan seksual. Iya. Iya, karena indikator tadi pelecehan seksual adalah ketika suatu perbuatan itu tidak dikehendaki oleh seorang korban. Apabila sudah tidak dikehendaki atau diinginkan, itu sudah masuk dalam pelecehan seksual, Mas. Iya, artinya kembali kepada korban ya gitu ya. Kalau misalkan salah satunya mungkin itu hanya menganggap sebagai candaan saja, mungkin tidak mengapa ya. Tapi kalau misalkan yang dipegang, yang diraba itu merasa risih dan tidak terima, sudah baru merasa sebagai pelecehan ya. Ke pertanyaan berikutnya, Pak Ramli, ini saya ulang lagi pertanyaan yang tadi. Ini sih, ini kan terkait dengan pelecehan seksual, baik fisik maupun lisan. Ini kan terkait dengan pembuktian. Nah ini ketika dia boleh kita katakan ketika dia sebagai korban merasa risih, merasa tidak terima diperlakukan seperti misalkan karena dicolek, diraba, atau mungkin ditepuk pahanya atau segala macam, walaupun mungkin dalam keadaan bercanda, kita nggak tahu maksudnya apa. Ini bagaimana nih cara melaporkan pelecehan seksual tersebut? Oke, Mas, terima kasih, Mas. Jadi kita ketahui dulu dalam KUHP kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita kan menggunakan 5 macam bukti ya, Mas, yaitu pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, bila terjadi pelecehan, catat semua bukti yang seperti contoh, catat semua bukti. Itu baik bukti itu chat, tempat, dan waktu kejadian. Kemudian laporkan kepada pihak berwenang di kantor kita atau perusahaan. Apabila tidak dapat respon atau tindakan, baru segera lapor ke pihak berwenang, yaitu kepolisian. Jadi pertama yaitu kita kenal dulu alat bukti ya. Di KUHP kita kan ada 5 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi ketika kita mengalami pelecehan seksual, yang pertama kita catat semua alat buktinya. Artinya mulai dari mungkin chat atau WA, tempat kejadiannya, atau saksi yang ada. Kemudian laporkan ke pihak berwajib. Yaitu kepolisian, Mas. Iya. Kalau dengan apakah bukti-bukti tersebut ini bisa menjerat pelaku pelecehan? Memang sih kalau kan di KUHP itu ada 2 ya barang bukti untuk bisa menjerat. Ya, walaupun memang sih dalam di korban pelecehan seksual ini memang pembuktiannya agak susah. Karena kadang tidak mungkin kalau umpamanya orang melakukan pelecehan seksual itu memanggil, sini saya lakukan pelecehan seksual. Enggak. Jadi memang sih pembuktiannya agak susah. Namun tetap ada cara untuk melaporkan apabila kita tidak ada alat bukti. Kan di kepolisian itu kan ada namanya laporan pengaduan dan laporan polisi. Jadi kalau laporan polisi ini di mana itu tindak pidana sudah terjadi. Sedangkan kalau laporan pengaduan itu tugas polisi yang menyelidiki karena belum terbukti ada tindak pidana. Jadi ketika kita melakukan pelecehan itu walaupun tidak ada bukti laporkan. Jadi itu polisi akan laporan namanya laporan pengaduan. Jadi dengan laporan pengaduan itu akan polisi melakukan penyelidikan. Mungkin dengan kalau umpama dia menyentuh, berarti baju kita itu kan
biasa ada sidik jari, Mas. Jadi itu bisa jadi alat bukti. Terima kasih, Mas. Gitu ya. Intinya ketika mungkin seseorang menjadi korban pelecehan seksual, iya, ketika ingin melaporkan tindakan tersebut, dia bisa paling nggak menggunakan atau mengumpulkan barang bukti seperti ada saksi yang melihat, ya, seperti ada saksi yang melihat di tempat kerja mungkin melakukan pelecehan tersebut. Kemudian ya mungkin kalau keterangan ahli kayaknya agak sulit ya kalau pelecehan fisik ya, karena fisik ya kan, belum kan kalau keterangan kemudian surat ya kan, petunjuk. Mungkin petunjuk ini kali yang banyak ya bisa dari petunjuk rekan. Iya, mungkin petunjuk yang bisa. Artinya di situ paling tidak ada saksi lah ya. Ada saksi, ada petunjuk. Dan juga mungkin bisa juga nanti keterangan terdakwa pelaku ya, apakah betul dia melakukan pelecehan atau tidak. Itu merupakan bagian dari upaya kepolisian ya, pihak yang melakukan penyidik. Iya, itu intinya sih kalau memang kita mungkin ada kawan yang sahabat pembelajar yang menjadi korban pelecehan seksual, sudah laporkan saja. Nanti laporkan saja. Adapun pembuktiannya nanti itu menjadi kewenangan pihak penyidik atau kepolisian. Paling tidak ada syukur-syukur bisa menghadirkan saksi ya yang melihat perbuatan tersebut. Apa sih yang membuat ya para korban pelecehan seksual ini enggan untuk melapor gitu? Oh, siapa? Jadi memang sih ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak adanya catatan tersebut. Antara lain adalah pertama itu adanya rasa takut dari korban untuk melapor. Kedua, rasa malu. Jadi dia mungkin malu dan tidak tahu harus kemana mengadu dan lain-lain. Padahal negara mempunyai fungsi untuk mendorong terwujudnya kenyamanan bagi warga, khususnya masyarakat kerja, serta bagi yang rentan terhadap pelecehan seksual. Jadi di sini faktornya adalah dia merasa takut. Kedua, rasa malu dan tidak tahu mau mengadu kemana. Jadi itu, Mas, indikatornya. Iya. Jadi salah satunya karena malu, karena takut ya. Jadi disampaikan pada obras hukum siang ini atau pagi ini. Jadi kalau memang ada sahabat pembelajar, masyarakat, khususnya wanita yang menjadi korban pelecehan seksual, ya sudah, tidak usah malu dan tidak usah enggan, tidak usah takut untuk melaporkan perbuatan tersebut. Karena memang untuk orang-orang tertentu yang suka melakukan pelecehan seksual juga harus diberikan pelajaran lah untuk tidak melakukan hal-hal tersebut itu. Jadi intinya tidak usah takut, tidak usah enggan, tidak usah malu. Laporkan saja. Ini ada pertanyaan nih dari IG-nya di .ama.9. Bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual tersebut, mengingat hal itu sering terjadi di dunia kerja? Itu, Mas Ramli. Bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual tersebut, mengingat hal itu sering terjadi di dunia kerja? Ini sebetulnya sudah masuk bahasan tadi ya. Mungkin bisa dijawab ulang kali, Mas Ramli. Silakan. Jadi pertama itu memang caranya itu pertama tolak. Jadi jangan sampai, karena proses dari pelecehan kan mulai dari punya proses ya, mungkin mulai dari kata-kata, dari sudah meraba-raba, dan bahkan ketindak paling tinggi itu pemerkosaan. Jadi pada saat dia berawal itu katakan tidak. Berani berkata bahwa saya tidak suka walaupun itu atasan. Jangan sampai karena dia tidak menegur atau jadi maka terjadilah pelecehan seksual itu berulang-ulang. Kedua, laporkan. Jangan takut pernah laporkan. Jadi laporan adalah ini untuk mengefek jerah sebenarnya. Efek jerah bagi pelaku. Itu mungkin tip. Iya, ini juga ada dari IG-nya Felicia_Raymora. Untuk pelecehan seringkali sulit ditemukan bukti. Untuk pelecehan seringkali sulit ditemukan bukti sehingga korban sering kali bingung gimana cara melaporkannya. Ini tadi sudah dibahas juga. Sudah, Mas. Iya, sudah dibahas juga. Jadi ketika dilaporkan saja, Mas. Iya, jadi ketika menjadi korban pelecehan seksual ya sudah laporkan saja. Minimal palingnya ada yang melihat atau ada saksi yang melihat, dan juga nanti itu merupakan kewenangannya penyidik atau pihak kepolisian untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap yang melaporkan. Itu saja jawabannya. Ini juga ada nih, masih IG-nya Felicia_Raymora. Sering atasan mengancam korban agar jangan melaporkan. Nah, tuh ada ancaman katanya. Pak Ramli.
saya kan sudah apa? Iya, tadi sudah dibahas ya, juga. Untuk tidak melaporkan. Iya, ya, sudah dibahas juga. Sebenarnya artinya berani laporkan, jangan takut. Apalagi kan ini kan kita benar sebenarnya di jalur kita ya. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan karena ini bisa jadi akan terjadi terulang-ulang ketika kita tunduk pada atasan itu. Iya. Jadi intinya apalagi kalau ada ancaman maka tidak usah takut untuk melaporkan. Nah, ini ada ancaman malah enak nih kalau ada ancaman nih. Apakah lewat bisa bertambah media sosial atau secara langsung, ini bisa langsung kita laporkan saja. Jadi tidak usah takut. Bisa jadi alat bukti juga Mas, apalagi kalau dia karena udah kan. Iya, karena kan kalau ancaman ini kan dianggapnya sudah kekerasan kan? Kekerasan. Iya, dibandingkan dengan mungkin lewat candaan sambil megang bahunya atau bagian lainnya, itu agak sulit. Tapi ini kan jelas-jelas ada ancaman, maka ya salah satunya laporkan. Jadi seperti itu, laporkan, tidak usah takut, tidak usah malu. Jadi ya laporkan saja gitu. Kemudian apakah ini dari IG Motu, bentar, mana tadi itu? Ini dari IG Motumona 76. Apakah WA dan rekaman telepon bisa dijadikan alat bukti, Pak Ramli? Jelas, ya. Jadi memang sih itu WA itu kan sekarang sudah bisa ya jadi alat bukti itu kan sudah apa? Apalagi yang baru apa? Bisa Mas, bisa. Intinya itu kan bisa jadi petunjuk ya dalam pembuktian. Iya. Jadi itu malah membantu upaya malah kalau ada bukti-bukti elektronik itu justru malah membantu sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pelecehan seksual. Itu malah mendukung sekali ya Pak Ramli, Mas Ramli ya. Karena ada buktinya, ada bukti dari telepon, mungkin bisa ada bukti ada. Kemudian ini dari IG-nya gemuruh_ombak. Pak, kalau ada yang sering kirim gambar perempuan yang menonjolkan tubuhnya dalam kurung cenderung porno ke WA kantor, apakah itu termasuk pelecehan terhadap wanita? Jadi ini dalam grup WA, mengirimkan gambar porno gitu ya. Ya, jadi tadi kan sudah dikatakan apa? Ini kan menonjolkan tubuh ya cenderung. Jadi ketika kita indikatornya ketika kita tidak menginginkan atau tidak risih ini tidak sebenarnya terima, tidak terima atau sudah merasa risih itu kan pelecehan seksual. Tapi ini kan dia WA kantor ya. Iya. Sedangkan ini dia bisa masuk ada grup ya. Ini bisa dia masuk di kena undang-undang ITE Mas, ITA ya. Karena ini dia menyebarluaskan atau mentransmisikan muatan-muatan pornografi Mas. Iya. Ya itu jadi yang menyebarkan atau berbagi gambar jadi yang ini mengandung iya Mas. Yang mengandung pornografi lah, ini nanti juga bisa dikenakan undang-undang ITE ya. Elektronik Mas ya. Iya, nanti bisa itu bisa ya kalau memang merasa risih. Tapi kan juga kita ada jalur kekeluargaan ya Pak Ramli ya, tidak harus langsung dilaporkan yang intinya kan. Kalau di grup itu kan bisa mungkin biasanya kebanyakan yang kita alami ada kan sebut sebagai candaan biasanya. Tapi kalau rasa risih sebaiknya diselesaikan secara musyawarah saja dulu, tidak harus melaporkan langsung ya. Karena kan bagian dari keluarga juga di grup itu kan. Iya Mas, apalagi ini kan dia, Mas. Iya, lanjut Pak Ramli, mungkin mau dikomentarin. Enggak, yang WA. Cukup Mas, cukup. Oh cukup. Ini kemudian dari IG-nya Spywater 2014. Apakah termasuk delik umum atau delik aduan? Apakah termasuk delik umum atau delik aduan pelecehan seksual? Silakan Pak Ramli. Ini dari IG-nya Spywater 2014. Kalau pembuat ini kan dia kalau pelecehan seksual itu kan dia masuk di perbuatan cabul Mas, yaitu melanggar kesusilaan. Jadi enggak masuk delik aduan, dia itu delik umum sebenarnya. Bukan aduan Mas. Oh gitu ya. Bukan umum. Iya Mas. Bukan delik aduan malah. Bukan Mas. Karena kan begini, kalau misalkan kita di kantor ini kan tertutup ya, kantor itu kasarnya tertutup artinya mungkin bisa saja atasan dengan bawahan pada saat itu di dalam ruangannya, kemudian atasannya itu mungkin ya seperti tadi melakukan pelecehan seksual terhadap rekan kerjanya di ruangannya. Ini kan tidak ada yang melihat artinya gitu. Apa enggak masuk delik aduan? Karena kan kalau kita nggak mengadu nggak ada yang tahu ya. Kalau saya lihat ini kemarin enggak Mas, dia masuk delik biasa Mas, dia enggak masuk delik aduan Mas. Oh gitu. Iya Mas. Iya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari IG-nya gemuruh_ombak.
Karena menurut saya itu tidak lucu. Kenapa harus kirim gambar-gambar seperti itu ke WA grup kantor yang isinya ada perempuan? Iya. Karena mungkin yang perempuan ini terutama menjadi apa ya? Barangkali ini bukan pertanyaan sih, jadi komentar saja nih. Itu. Jadi memang kalau di grup itu kan ya candaan, tapi kan yang Canda-candanya mungkin Mas. mendeskripsikan apa? Wanita ya, bagian-bagian tubuh wanita yang mungkin yang orang wanitanya yang di grup itu kan tidak ya bisa risih, bisa dikatakan risih seperti itu Pak Ramli. Mas Ramli. Siapa? Oke. Itu kalau yang seperti itu gimana tuh Mas Ramli itu? Yang mana Mas? Mengatasinya. Karena kan memang ya di grup itu tadi mengirimkan gambar, mungkin video yang terkait dengan Ya, itu. salah Iya. satunya Apakah Mas iya? itu ya cocok juga Mas tadi jalur apa ya kalau penyelesaian di luar ya di luar pengadilan itu ya. Pertama, Japri langsung orang yang mengirim Iya. mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan upload apa konten-konten yang Anda kirim di grup itu. Karena ini Betul kan ya. ada juga beberapa mungkin dianggap candaan karena Hmm. udah biasa ya. Tapi Iya kalau betul merasa Mas. risih Japri langsung orang-orang yang Hmm. memasukkan di grup itu. Jangan takut, Betul. katakan saya bilang ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu Mas. Betul. Jadi upayanya yang bisa dilakukan ketika ada mungkin teman grup yang mengirimkan Ya, gambar atau gambar atau apa namanya video yang mengandung pornografi ya secara kekeluargaan aja dulu bisa melalui ya kira-kira japri Mas. ya yang lebih sopan ya di japri agar Iya tidak Mas. ribut di grup mengingatkan supaya tidak mengupload atau mengirimkan atau membagikan video-video yang bernuansa atau bermuatan pornografi mungkin seperti itu tidak harus dilaporkan ya. Nah, kecuali Iya mungkin Mas. pribadi secara fisik mungkin bisa itu kita laporkan. Tapi kalau di grup hanya menyiarkan atau membagikan gambar porno ya di japri aja orang tersebut diingatkan Ya supaya Japri tidak aja Mas. berbagi. Iya, itu aja jalan. Ini terkait dengan sanksinya untuk pelaku pelecehan seksual ini seperti apa nih? Untuk sanksi hukumnya bagi Untuk sanksi pelakunya. sendiri itu kan kita ketahui tadi apa pelecehan seksual kan terjadi di tempat kerja Mas. Iya. Jadi kita di fokus tempat kerja. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tentang tenaga kerja mengatur pasal 886 ayat 1 saya baca Mas. Pekerja buruh perempuan mempunyai hak untuk memperoleh apa? Pasal 86 ayat 1 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Namun kekurangan dari undang-undang di pasal 86 ini, dia tidak menjelaskan sanksinya. Jadi kita masuk di apa di KUHP kita mengatur sendiri yaitu tentang pencabulan. Jadi kita ketahui tadi bahwa Iya. pelecehan seksual ini termasuk tindakan pencabulan yang melanggar kesusilaan. Untuk di tempat kerja sendiri itu diatur di pasal 294 ayat 2 angka 1 yang bunyinya yang begini Mas bunyinya. Iya, ya. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang menjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ancaman Ini pidananya bagi peleceh seksual ini 7 tahun, Mas. ini KUHP ya? Ya KUHP, Ya, Mas. iya, sahabat pembelajar. Jadi untuk apa namanya pelaku pelecehan seksual itu sanksinya itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja itu di pasal 86 ayat 1 itu. Tapi adapun sanksi dia hanya menyebutkan apa perlindungannya ya Ya, perlindungannya perlindungan ya cuma disebutkan menyebut ya. perlindungan tapi tidak disebutkan sanksi, Mas. Oh iya, jadi di Undang-Undang Nomor 13 itu tidak disebutkan sanksi, hanya diberikan perlindungannya saja. Adapun Iya, sanksinya Mas. itu ada di pasal 294 ayat 2 angka 1 itu pencabulan ya, masuk cabul ya? Ya, Perbuatan cabul cabul ya? perbuatan cabul itu Iya, masuk perbuatan. dalam Itu yang masalah. sanksinya itu pidana penjara paling lama 7 tahun. Paling lama 7 Itu. tahun, Mas. Iya, jadi buat sahabat pelajar dan teman-teman maupun masyarakat yang saat ini menyaksikan obras hukum bahwa pelaku pelecehan seksual itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 294 Ya, ayat 2 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu sanksinya itu maksimal 7 tahun. Itu 7 tahun sanksinya. penjara. Iya, Ya. 7 tahun penjara. Kemudian ini kan sanksinya sudah, bentuk-bentuk pelecehannya sudah ada. Kira-kira nih untuk Pak Ramli ada nggak apa namanya semacam pesan buat para mungkin sahabat pembelajar, para pekerja yang menjadi korban pelecehan seksual ini? Jadi pesan saya, jangan pernah takut untuk melaporkan para pelaku pelecehan seksual.
Karena ini untuk membuat efek jera pada pelakunya. Karena apabila kita tidak melaporkan, takutnya ada korban-korban berikutnya atau terulangnya pelecehan tersebut. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan, karena ini untuk membuat efek jera. Karena takutnya ke depannya akan ada korban-korban yang lainnya, Mas. Jadi jangan pernah takut, laporkan kalau memang terjadi pelecehan seksual. Terima kasih. Iya. Jadi itu pesan penyuluh hukum kita, narasumber Iya, Mas, ya, Mas. Obras Hukum pada kali ini. Ya, jangan pernah takut untuk melaporkan, intinya seperti itu ya, jika terjadi atau sebagai korban pelecehan seksual. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Ramli. Ini dari IG-nya Adi Saputra 412. Tindakan seperti apakah yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pelecehan dalam kantor? Ini dari IG Adi Saputra 412. Silakan Pak Ramli, Mas Ramli. Terima kasih, Mas. Ya, dari Adi ya. Adi Saputra. Adi Saputra, ya. Jadi memang, Mas, tadi sudah dijelaskan atas, tindakan paling pertama adalah pencegahan. Dan pencegahan itu menolak. Dari awal, kalau umpamanya kan prosesnya banyak, dari mungkin tahap pertama itu cuma melalui kata-kata, mulai stop di situ. Katakan bahwa itu saya tidak suka, tidak inginkan. Jadi itu pencegahannya memang dari awal, Mas. Jangan nanti terjadi hal-hal yang lebih besar lagi baru menolaknya, Mas. Jadi dari awal, Mas, menolaknya. Iya. Mas. Jadi itu Pak Adi. Jadi ketika ada mungkin ya misal bisa tanda-tanda ingin melakukan pelecehan seperti mungkin memegang bagian bahu, ya sudah langsung di-cut gitu ya. Langsung menolak. Iya, sebelum Iya, jadi sebelum berlanjut kemana-mana juga Mas, ditolak. Kalau memang ditolak. Ya tolak aja, Mas. Langsung tolak. Katakan bahwa saya tidak suka, atau disingkirkan tangannya, ya. Jadi itu Pak Adi, jadi kalau ada upayanya itu, jadi sejak awal itu sudah dilakukan upaya seperti menolak, gitu. Menolak, Mas. Iya, kemudian ini dari IG Motumona 76. Coba. Pembuktian delik umum itu seperti apa, ya? Jika dikaitkan pelecehan seksual ini maksud antara atasan dengan bawahan. Jadi ini Mas Ramli dari IG Motumona 76. Pembuktian delik umum itu seperti apa ya jika dikaitkan pelecehan seksual antara atasan dengan bawahan? Ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa bila terjadi pelecehan, pertama itu kumpulkan semua alat bukti, baik itu chat atau apa, tempat kejadian atau saksi, Mas. Itu kalau pembuktiannya itu kan yang polisi yang menyelidiki atau penyidikannya, Mas. Oh iya, ini mungkin ini terkait ini tadi yang Pak Ramli bilang tadi bahwa pelecehan ini termasuk delik umum. Ini maka ditanya kembali nih, itu seperti apa jika dikaitkan dengan pelecehan seksual antara atasan dengan bawahan. Ini juga tadi saya singgung juga kan, kalau misalkan dia atasan dengan bawahan di dalam satu ruangan itu kan tidak ada yang tahu tuh, tidak ada yang melihat, hanya dia berdua saja. Kemudian terjadilah pelecehan seksual. Nah, ini makanya terkait dengan bisa dikatakan delik umum itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan seperti itu nih Pak dari Bu Motumona. Jadi Ibu Motumona memang untuk pelecehan seksual ini artinya ketika menjadi korban atau sahabat pembelajar, masyarakat yang menjadi korban di dunia kerja, terutama wanita, ya sudah laporkan saja. Adapun nanti laporkan saja intinya. Adapun nanti itu apakah ini masuk delik umum, apakah ini masuk delik apakah delik aduan, itu biar nanti ranahnya pihak berwajib yang menentukan. Iya, apakah ini masuk delik umum atau delik aduan, itu nanti mungkin pihak berwajib saja yang menentukannya. Yang penting intinya ketika seseorang mengalami menjadi korban pelecehan seksual, ya sudah, jangan takut untuk mengadu, jangan malu untuk mengadu perbuatan tersebut. Itu. Jadi nggak usah dipikirin ini delik umum apa delik aduan, ya udah. Ketika jadi korban langsung laporkan saja itu. Jadi tidak usah memikirkan delik umum, delik aduan, nanti itu menjadi kewenangan pihak berwajib. Itu aja. Sama. Iya, jadi ini untuk IG Spaywater 214. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau perkosaan ini jelas udah bukan istilahnya udah jelas, namanya juga perkosaan, pasalnya sudah jelas. Jadi ya sudah, tinggal mengadukan saja ke pihak berwajib. Itu saja. Pak Ramli. Pak Ramli, ini ada lagi dari Adi Saputra nih 2412. Apakah memungkinkan pencegahan dengan melakukan penyuluhan hukum? Iya, Mas, ini sebenarnya
ini juga yang perlu dilakukan sebenarnya perusahaan sebelum perusahaan atau dinas kerja. Sebenarnya penyuluhan sangat berperan dalam mencegah penyuluhan, karena dengan adanya penyuluhan hukum maka orang sudah tahu bahwa ternyata batasan-batasan pelecehan seksual adalah sebagai berikut apabila sudah tidak kehendaki. Karena banyak orang tidak melaporkan karena dia tidak paham sampai di situ. Kedua adalah pembuktiannya. Makanya penyuluhan hukum sangat berpengaruh, artinya mengedukasi pada teman-teman yang mungkin korban. Dengan adanya edukasi mungkin sudah paham, jadi sudah berani untuk melakukan pelaporan terhadap pelaku-pelaku pelecehan seksual tersebut. Gitu, Mas. Oh gitu, iya. Iya, jadi ya pada intinya memang ini obras hukum kita ini bagian dari penyuluhan hukum. Itu memang penting penyuluhan hukum kita lakukan. Karena memang kondisi pandemi saat ini penyuluhan hukum langsung tidak, bisa dikatakan sampai tidak bisa karena khawatir ada kumpul-kumpul segala macam, prokesnya juga dikhawatirkan nanti. Makanya lahirlah obras hukum ini, karena ya bagian dari penyuluhan hukum. Ini obras hukum bagian dari penyuluhan hukum. Jadi apakah pencegahan lewat penyuluhan hukum? Iya, karena ketika masyarakat tahu hukum tentang pelecehan seksual, bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual, kemudian bagaimana sanksinya, bagaimana cara melaporkannya, maka ketika dia tahu, paham, taat, nanti paham, dia bisa mungkin bisa ambil upaya hukum. Mungkin ada keberanian juga, Mas, lebih ada dengan pahamnya dia sudah lebih berani, Mas, untuk melaporkan. Nah, ketika dia paham bagaimana cara melaporkannya, nanti mungkin dia jadi berani melaporkan, karena mungkin saat ini karena malu, karena takut bagaimana melaporkannya, bagaimana membuktikannya. Seperti saya sampaikan tadi di awal, para sahabat pembelajar dan masyarakat yang mungkin saat ini menyaksikan obras hukum kita, bahwa ketika menjadi korban pelecehan seksual, ya sudah, laporkan saja. Jangan mikir apa-apa, laporkan saja. Nanti adapun pembuktiannya, nanti itu menjadi kewajiban atau kewenangan pihak berwajib atau penyidik. Ya, apakah ini masuk tindak pidana atau tidak. Intinya laporkan saja. Tidak usah tidak usah memikirkan buktinya apa. Nah, tetapi bagus lagi kalau disertai dengan alat bukti, seperti misalnya ada saksi yang melihat, seperti misalnya ada chatnya yang bisa dijadikan bukti, WA dan lain-lain, itu bisa gitu. Intinya udah laporkan saja ketika menjadi korban pelecehan seksual. Itu aja paling ya. Siap, Mas Ramli ya. Mungkin ada lagi Mas Ramli? Mungkin sudah cukup, Mas. Sudah cukup ya. Baik, sahabat pembelajar, alhamdulillah obras hukum kita ini berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit tadi gangguan jaringan sempat terputus, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita yaitu Pak Ramli, beliau adalah penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kedepannya bisa bertemu lagi di materi yang berbeda ya, Mas Ramli ya. Itu aja. Mas. Baik, sahabat pembelajar, kita tutup ya Pak Ramli ya dengan ucapan alhamdulillah. Demikian obras hukum kita pada siang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Terima kasih Mas Ramli atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.